Teman sekalian, ini adalah review buku Blink, buku tuanya Malcolm Gladwell, buku kedua setelah Tipping Point. Buku ini ditulis oleh Malcolm Gladwell atau diterbitkan tahun 2005. Waktu saya beli pertama buku ini, masih fresh nih, ada tulisan yang menarik ya. Airport dari Jakarta Bandung untuk seminar trip Open the Heart plus the Deal Februari 2005. Jadi buku ini tahun 2005, tua banget ya. Nah, apa sih Blink itu? Blink itu apa? Blink itu adalah sebuah kemampuan orang melakukan thin slicing, bahasanya agak tinggi ya. Thin slicing itu tipis sekali memotongnya. Jadi karena suatu keadaan dia langsung tahu sesuatu itu apa, itu disebut Blink. Jadi menyadari sebuah keadaan hanya berdasarkan sebuah informasi yang sangat tipis sekali. Yang diberikan contoh di buku ini contohnya adalah mahasiswa. Jadi atau mahasiswa itu melihat dosen mengajar ya. Kalau melihat setengah jam dia tahu dosen ini enak atau tidak. Nah, tapi ketika dosen yang mengajar itu hanya mengajar 5 menit ya, ternyata orang tahu dosen ini enak atau tidak. Dipotong menjadi 2 menit dan masih tahu dosen ini ngajar atau enak atau tidak. Nah, percobaan terakhir yang drastis itu adalah dibuat percobaan, dosen duduk ya, dilihatkan videonya seorang dosen yang mengajar hanya dalam 2 detik, 2 second, enak tidak ngajarnya. Dan ternyata ketepatan dari para mahasiswa itu untuk menentukan dosen itu ngajarnya enak atau tidak sangat tinggi sekali, hampir selalu benar. Nah, ini yang menarik. Kenapa hanya waktu 2 detik aja mahasiswa tahu dosen ini ngajarnya enak atau tidak? Ini yang menarik ya. Jadi Malcolm Gladwell itu bilang sebenarnya terjadi apa yang disebut dengan blink, yaitu di dalam otak kita ini ada sebuah black box. Jadi informasi kecil yang masuk karena pengetahuan dan pengalaman kita langsung menentukan sebetulnya apa orang ini atau apa keadaan ini. Saya alami di Jakarta banyak tahun yang lalu ya. Saya ke Jakarta, saya masih ingat tuh mau beli apa. Saya mau beli Bose, B-O-S-E, Bose Music, speaker ya. Saya dulu pakai Bose kalau bicara supaya speakernya kecil gitu ya, buat personal, bisa pakai satu kelas isi 30 orang ya. Saya beli Bose. Nah, waktu saya beli itu, saya masih ingat, itu encik-encik di pasar pagi sana ya. Saya tanya, ini harganya berapa cek? Gitu ya. Akhirnya kita deal beli 27 juta kalau saya nggak salah ingat. 20 atau 27 juta. Terus saya kebetulan butuh barang itu. Saya bilang sama penjualnya, cek, boleh nggak dikirim hari ini cek? Karena saya mau pulang ya, dan 3 hari lagi saya mau pakai. Oh bisa langsung, bisa langsung. Terus saya bilang, pakai kredit card ya? Dia bilang, oh jangan, nanti kalau kredit card tambah 2,5% atau tambah 3% gitu. Kamu transfer aja besok, nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya saya bilang, oh terima kasih loh kalau dipercaya gitu. Ya udah transfer aja, saya telepon orang saya suruh transfer duitnya dan dia akan kirim sore itu. Nah, waktu saya nunggu sambil ngeliatin speaker Bose itu, tiba-tiba ada satu orang berpakaian jas, bukan jas ya, batik safari keren gitu ya, berlian di sininya, terus ada cincin emas, gelas emas dan lain-lain. Dan ngobrol sama ciknya, dia agak jauh, saya nggak tahu ngobrol apa. Ngobrol sebentar, rasanya kok nggak enakan gitu. Lalu akhirnya orang itu keluar dan ciknya kembali. Saya tanya, loh kenapa cik? Dia bilang, ya orang itu mau beli Bose, total lengkap 300 juta, tapi mau bayarnya 2 minggu. Saya bilang, nggak apa-apa loh cik, sekarang bisnis lagi susah. Ya toh 2 minggu 300 juta ya nggak apa-apa kan, saya bilang gitu. Tapi dia bilang menarik. Tapi orang itu kalau menurut saya tidak jujur, itu ada nggak bener orang itu. Saya heran loh, tadi cep, saya beli speaker nggak minta pun disuruh kirim gitu. Dia bilang sama saya, iya kalau Anda orang jujur. Wah, saya ketawa ya, saya orang jujur ya. Lalu saya bilang, tapi terus dia nambahin gini, kalau you beli 1, saya kasih 20 juta, kalau you beli 5, bayar dulu juga gitu. Saya ketawa, ternyata buat seorang pedagang, di benak kepala kita ini ada harga. Jadi kalau 27 juta, dia nggak kenal saya Pak Tanadi ya, boleh utang gitu ya, bayar 3 hari lagi, seminggu lagi. Tapi kalau 200 juta nggak boleh gitu ya. Dan dia punya sense, siapa orang yang bohong, siapa yang tidak. Padahal dia nggak kenal saya dan dia nggak kenal orang itu gitu. Tapi bagaimana dia bisa tahu orang ini boleh diutangi atau tidak? Nah, kalau Anda lihat pedagang-pedagang zaman dulu itu punya sense itu semua. Oh kalau ini utang kasihlah gotiau, kasihlah 10 juta. Kalau yang ini 25 juta oke, yang itu jangan dikasih. Dan dia punya sense itu. Nah ini disebut dengan blink. Ya, ketika Anda ahli di bidang tertentu, Anda mengalami blink. Jadi ketika melihat sebentar aja Anda tahu kira-kira orang ini seperti apa. Nah, dalam buku ini ada cerita yang menarik tentang sebuah patung. Patungnya harganya mahal ya,
juta dolar gitu ya bunyinya ya. Dan sebuah museum mau beli. Dan ini untuk meriset patung ini asli atau tidak. Sudah berbulan-bulan ya, sudah berbulan-bulan diriset gitu. Kebetulan ada satu orang yang ahli dalam bidang patung lewat gitu. Sambil melirik dia bilang, oh itu patung palsu, dan dia masuk. Orang-orang heran, kamu ngomong yang benar itu palsu atau asli itu? Kalau menurut saya palsu. Tapi gimana caranya kamu bilang palsu? Dia bilang saya nggak bisa jelasin, tapi itu palsu. Akhirnya cerita realnya setelah diriset selama setahun dibeli sama museum itu, dibeli dan dibayar. Ya. Baru beberapa tahun kemudian tahu patung itu palsu. Nah, yang menarik kenapa diriset setahun dianggap patung itu asli, tetapi dilihat sekelebet saja sama seseorang bilang patung itu palsu. Nah, orang yang bilang patung ini palsu juga tidak bisa menjelaskan kenapa dia mengatakan palsu gitu ya. Dia pengalaman saja karena kemampuan dia paham akan hal itu, dia bisa ngomong bahwa itu palsu. Jadi ini menarik ya. Saya punya seorang teman di Jakarta ya. Dia pernah ke Surabaya, dia membeli plastik bekasnya Aqua, ya pabrik Aqua itu pasti yang nggak dipakai, dipotong-potong itu. Dengan cara masuk ke dalam gudangnya, lihat begitu saja, lalu keluar bikin proposal harga gitu. Ya. Dia masuk, dia lihat sebentar, dia keluar, dia buka harga, saya lupa berapa, 800 juta atau berapa gitu ya. 800 juta rupiah itu, dia borongan ya. Nggak usah lihat, dia cuma lihat gini aja dia beli ya. Dan saya tanya, akhirnya menang nggak? Menang Pak. Loh kenapa? Karena saya punya paling mahal. Orang lain beraninya 600, 700, 500. Loh kamu kok bisa tahu kalau itu bakal untung? Oh pasti, dia bilang, minimal 15%. Saya kira bisa untung sampai 20, dia bilang gitu. Tapi kalau saya untungnya banyak, diambil orang lain gitu ya. Loh bagaimana kamu memutuskan bahwa itu kira-kira harganya segitu? Nggak tahu katanya. Saya begitu lihat kira-kira tahu ini value-nya berapa. Ya. Nah itu bling. Bling itu adalah bahasa Inggrisnya thin slicing, memotong dengan tipis. Jadi dalam potongan yang begitu tipis, dalam sebuah keadaan yang sangat sederhana, orang itu mampu memutuskan sebenarnya keadaannya seperti apa. Dan itu hanya bisa terjadi kalau orang itu memang ahli di bidang itu. Tapi kalau orang itu tidak ahli di bidang itu, nggak bisa, salah gitu. Nah ini yang bahaya. Jadi kalau ini bukan bidang Anda jangan melakukan bling Anda karena kebanyakan salah gitu. Tapi kalau ini memang bidang Anda tahu dan itu benar. Ya. Nah, di sini ada satu story yang kuat. Mungkin banyak orang yang baca ini ingat, namanya Paul Ekman. Ya, Paul Ekman ini usia 15 sudah kuliah di University of Chicago. Dia ini adalah satu-satunya ahli dunia yang bisa membaca micro expression. Jadi ketika orang ketawanya gak enak sedikit, dia langsung tahu orang ini sebetulnya kenapa, dia bohong atau tidak. Ya. Nah ini disebut Paul Ekman. Jadi film akhirnya, kalau Anda pernah lihat film serinya itu namanya Lie to Me, bohonglah ke aku, Lie to Me. Dan dia begitu melihat tahu orang ini lagi bohong, orang ini tidak, orang ini punya maksud apa, dia otomatis bisa membaca micro expression. Wajah ini ekspresinya yang kecil aja dia kelihatan, oh orang ini bohong, oh orang ini tidak, orang ini jujur. Itu Paul Ekman. Di buku ini ditunjukkan tentang Paul Ekman. Jadi Paul Ekman ini mempelajari bagaimana wajah kita itu tanpa sadar mengekspresikan diri, kecil aja ya, dan kamu bisa nangkep. Tapi dia bilang tidak semua orang bisa. Bahkan orang-orang tertentu itu bisa salah ketika membaca makna dari wajah orang kalau dia bukan ahlinya. Jadi kunci dari bling ini adalah kemampuan kita untuk memahami seseorang atau suatu keadaan dengan hanya data yang sangat minim saja. Dan kita mampu benar. Kenapa? Karena otak kita sudah punya pengalaman yang dalam akan hal ini ya. Lalu dari situ kita mampu tanpa sadar mempunyai black box di belakang otak kita, sehingga kita mampu memberikan sebuah jawaban terhadap keadaan dengan cepat. Jadi contohnya adalah Anda orang HRD, sudah merekrut orang ratusan gitu ya, atau ribuan. Ketemu orang salaman sebentar, orangnya cerita, Anda tahu ini bohong nih. Ya. Gak mungkin itu story-nya nggak pas gitu. Anda tahu kalau ditanya kenapa Anda bisa bilang bohong, Anda nggak bisa nyeritakan gitu. Kenapa nggak bisa beritakan? Karena nggak tahu Pak. Tapi tadi ceritanya itu bohong. Orang ini pasti bohong. Dia langsung tahu. Saya sering ketemu orang yang begitu ya. Nah, apakah kita harus percaya sama orang itu atau tidak? Pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah kalau dia memang ahlinya di sana, biasanya dia benar. Kalau dia bukan ahlinya di sana, biasanya salah. Nah, yang berbahaya ketika orang merasa, oh aku ya bisa nebak, tapi ternyata dia tidak punya keahlian di sana. Jadi apa? Salah. Tapi kalau dia memang tahu, paham keadaan, dia akan benar. Ya. Dan ini di industri macam-macam ya. Bahkan ada cerita ya, orang itu kalau berbicara dengan suami istri ya, ngobrol gitu ya, dilihatin sebentar, saya 3 menit atau 5 menit, langsung bisa tahu ini kira-kira bakal cerai tidak 10 tahun kemudian. Keren banget ya. Dan ternyata akurasinya 80-90% gitu ya. Nah ini bagaimana orang itu mampu hanya dengan sebentar aja tahu gitu ya.
Jadi ini contoh bagaimana kita di dalam dunia ini mengalami apa yang disebut dengan blink. Ya. Blink itu mata terpejam sebentar, ya, cetek kayak gitu, itu blink. Matanya gini itu blink. Ya. Blink ini kemampuan kita, sadar atau tidak, di dalam bidang yang memang benar-benar kita kuasai, kita bisa mengetahui itu jauh lebih hebat dari orang lain dengan informasi yang sangat sedikit. Kita mampu memutuskan sebenarnya keadaan di belakangnya sebenarnya itu apa. Ya. Itu hanya bisa terjadi kalau kita memang benar-benar memahami keadaan itu, punya pengalaman panjang tentang hal itu, ya, sehingga kita sudah terbiasa dengan hal itu. Banyak sekali, saya punya om yang ketika melihat kebun sebentar tahu, oh kebun ini hasilnya jelek. Kok bisa tahu jelek gitu ya? Dia bilang iya, daunnya agak kuning sedikit, tapi menjelaskannya susah gitu. Tapi dia langsung tahu gitu. Ya. Ini seperti juga orang yang teman saya pernah sukaannya durian. Jadi dia pakai pisau di pok-pok, oh ini enak. Pok-pok ini tidak enak. Saya bilang gila, kamu kok tahu? Oh iyalah, aku tukang buka durian gitu ya. Dan itu menarik menurut saya. Kenapa? Karena itu blink sebenarnya. Kemampuan kita menentukan suatu keadaan ya dengan sebuah informasi yang sangat minim ya. Jadi itu disebut blink. Saya cari definisinya. Nah, dia bilang thin slicing adalah the ability of our unconscious to find pattern in situation and behavior based on a very narrow slice of experience. Jadi pengalaman kita akan hal yang pendek saja itu membuat kita tahu dengan keadaan ini ya. Ini bukunya Malcolm Gladwell yang cukup terkenal, namanya Blink. Setidaknya sekarang Anda ngerti kalau tanya orang Blink itu apa, maka Blink itu adalah kemampuan kita menganalisa sesuatu situasi dengan jernih dan benar, hanya berdasarkan data dan fakta yang sangat tipis, karena kita sudah ahli di bidang itu. Itu adalah Blink dari Malcolm Gladwell. Ya. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat. Kita sering melakukan review buku pendek yang saya hanya ambil intisarinya aja supaya Anda paham dan bagaimana memanfaatkan itu. Saya Tanah di Santoso, sukses selalu untuk Anda.